Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait masalah kemampuan seorang SP dalam mengobati penyakit. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya seorang calon pemimpin itu harus menguasai banyak hal. Di akademik saya sudah bahas. Nah, sekarang di urusan kesehatan atau penyakit. Beberapa mentor atau guru lah, guru SP itu kan ada beberapa. Nanti saya bahas di video yang lain. Kemampuan SP dalam mengobati itu didapat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sehingga SP mempunyai gelar Gondokusumo dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa SP bisa mengobati? Salah satunya karena SP memiliki dua senjata. Yang pertama Cokro Baskoro, yang kedua Kembang Wijaya Kusuma. Nah, Kembang Wijaya Kusumanya inilah yang kemudian menjadikan SP memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengobati. Tetapi selain itu, karena SP memiliki Sabdo Pandito Ratu. Sekali lagi, SP itu memiliki Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu itu adalah ucap nyata. Itu yang dulu dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Jadi Sabdo Pandito Ratu itu dari Syekh Siti Jenar diserahkan kepada SP melalui Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka saat ini Syekh Siti Jenar sudah tidak lagi memiliki Sabdo Pandito Ratu. Sama halnya seperti Wali Hidir ya, nanti dibahas di video lain. Nah, bagaimana cara SP mengobati? Kalau pengobatan yang umum, dokter saya pikir sudah jelas. Kita bicara pengobatan alternatif. Dalam pemahaman saya, sepengetahuan saya ya, jadi polanya itu begini. Karena sudah saya jelaskan bahwasanya SP harus menguasai keilmuan, maka ketika SP menganalisa penyakit seseorang, itu analisa yang dilakukan, itu analisa ilmiah kedokteran. Sekali lagi, analisa terhadap penyakit yang SP lakukan, diagnosanya itu menggunakan keilmuan kedokteran. Jadi bahasa-bahasanya bahasa-bahasa kedokteran lah. Walaupun tidak sefasih atau sehebat dokter aslinya, tapi logikanya menggunakan logika kedokteran. Nah, yang menjadi kelebihan SP dalam mengobati, kalau di kedokteran atau di rumah sakit untuk menembus untuk menembus badan itu kan harus menggunakan X-ray atau MRI itu kan. Nah, sedangkan SP ini ketika melakukan pengobatan dia tidak menggunakan X-ray. Terus bagaimana kan gitu? Dalam video apa ya? Saya lupa. Apa udah sampaikan apa belum? Saat ini teknologi itu baru sampai ke 3G, ke 4G mendekati 5G. Sekali lagi, saat ini teknologi yang ada itu sudah generasi keempat mendekati generasi kelima. Teknologi ini akan mentok di generasi ketujuh. Sekali lagi, teknologi ini akan mentok di generasi ketujuh. Nah, sedangkan di spirit, teknologi itu sampai generasi 9, 9G. Dan itu sudah, di spirit itu, teknologi itu sudah 9G. Nah, SP itu menguasai 9G itu. Sehingga ketika salah satu teknologi 9G dalam bidang kesehatan yang SP miliki itu
ketika dia mendiagnosa orang itu kelihatan gitu loh. Jadi ketika dia melihat orang itu transparan gitu. Jadi transparan itu maksudnya ya transparan saja, kelihatan gitu loh penyakitnya di mana, penyakitnya apa, kelihatan bentuk ginjalnya seperti apa, bentuk ususnya seperti apa. Itu jadi tidak membutuhkan X-ray. Dan SP ini mengobati tidak membutuhkan ruang, maksudnya orangnya di mana nggak ada masalah gitu, orangnya di mana nggak ada masalah, dan juga tidak memerlukan media. Kan begini, ada beberapa orang yang mungkin adalah yang mengklaim sebagai SP karena mampu mengobati dengan air gitu kan. SP sudah tidak menggunakan air, sudah tidak menggunakan alat, tidak menggunakan keris, apalagi keris kayak itu sudah tidak menggunakan. Jadi apa namanya, pola pengobatan SP itu begini. Ketika ada seseorang yang sakit kemudian memohon pertolongan kepada SP itu, dia SP itu akan mengajukan proposal, tapi bukan proposal seperti diketik gitu. Intinya berdoa kepada Allah, ya Allah ini bisa disembuhkan atau tidak. Seandainya bisa disembuhkan, dia akan obati. Seandainya tidak bisa disembuhkan, dia akan mendorong orang itu untuk rajin beribadah gitu, supaya memiliki nilai di akhir hidupnya. Nah, ketika mendiagnosa kemudian terlihat transparan, maka nanti seumpama beginilah, permasalahannya itu di jantung umpamanya. Itu kelihatan real jantungnya, berdetaknya kelihatan real. Masalahnya apa? Itu kelihatan. Dari jarak dekat, apakah jaraknya dekat, apakah orangnya di hadapannya ataupun orangnya jaraknya beribu kilometer, itu tidak ada batasan ruang di situ. Nah, ketika ada jantung berdetak, itu kelihatan. Masalahnya apa? Oh, jantungnya bocor. Nah, ketika jantungnya bocor, apa yang harus dilakukan? Ditambal. Tambahnya gimana? Pakai spirit. Nah, ketika seorang SP melakukan pengobatan spirit, menambal jantung umpamanya, maka di spirit itu alat-alat operasinya ada. Geletak semua di situ, dari mulai jam-jam, madu, pisau, segala macam ada. Tetapi di spirit. Nah, yang melakukan operasi ini sekarang sebenarnya yang saya lihat itu bukan SP tapi timnya. Jadi SP hanya melakukan supervisi. Jadi timnya yang melakukan operasi pembedahan dan sebagainya. Jadi SP hanya melakukan pembukaan dan penutupan saja. Karena untuk bisa menggerakkan orang lain agar ikut berkarya. Jadi seumpama yang kena santet, itu nggak pakai tenaga dalam. Saya lihat nggak pakai tenaga dalam. Jadi kalau seorang kena santet itu kan kelihatan karena transparan ya, karena dia tubuh manusia jadi transparan gitu loh. Kelihatan posisi santetnya di mana, sumbernya dari mana. Jadi kalau SP nggak banyak ngomong. Pokoknya posisi santetnya ada di perut, ya sudah di spirit dilakukan pembedahan di perut, dikeluarkan, setelah itu disembuhkan lagi sudah. Gimana dengan dukunnya? Biasanya kalau nggak mau bertobat direndam. Jadi memang apa namanya ya, tidak seperti yang kita bayangkan selama inilah gitu. Pengobatannya itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Sampai orang mental, sampai kesurupan, nggak ada. Sampai menggunakan tenaga dalam, nggak ada. Jadi nggak ada pakai tenaga dalam kayak gitu. Maka namanya itu kan pengobatan yang sangat holistik gitu. Teknologi dari kedokteran belum mampu mengejar ini, termasuk terkait corona. SP bisa mengobati orang yang kena corona, insya Allah. Nah, pengobatan seperti ini, pengobatan yang pola pengobatan SP ini sebenarnya dulu pernah ada. Tetapi kemudian diramu kembali polanya, teknisnya diramu kembali, sehingga sekarang menjadi satu teknis lah pengobatan yang baik.
pada saatnya nanti pola pengobatan ini akan disebarkan atau akan diberikan kepada siapa saja yang mau belajar, yang mau belajar. Tapi yang jelas pola pengobatan ini tidak menggunakan jin, tidak menggunakan tenaga dalam, tidak menggunakan air. Air biasanya ada, air kopi biasanya ada. Tuh, jadi SP memiliki kemampuan pengobatan dan itu tidak ada urusan dengan ruang. Tidak ada urusan dengan ruang. Jadi mau di mana juga bisa. Jadi sebenarnya jika kita bisa bertemu ya, kemudian keluarga kita ada yang sakit gitu, sebenarnya sangat berbahagia bagi kita kalau bisa ketemu terus bisa meminta pertolongan untuk sembuh, untuk diobati, bukan untuk disembuhkan, untuk diobati. Tetapi permasalahannya itu SP ini selalu menghilangkan jejak itu. Jadi SP itu hilang jejak dalam 10 langkah itu sudah hilang jejak. Karena apa? Karena dia tidak mau ibadahnya atau nilai hidupnya atau nilai kinerjanya itu jadi riak lah, karena terlalu disanjung orang tua. Jadi semoga lah suatu saat nanti kita bisa bertemu, bisa kalau ada yang sakit bisa minta pengobatan gitu. Sehingga ya kita bisa sehat lah. Karena kalau spirit diobati biasanya fisiknya sehat. Jadi melampaui kemampuan dari kedokteran, juga melampaui kemampuan dari pengobatan alternatif manapun yang ada saat ini. Mungkin demikian dulu ya terkait pengobatan. Insya Allah suatu saat kalau sudah waktunya tiba bisa diperjelas lagi lah. Karena sebenarnya ini sudah pernah publikasi tapi terbatas. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.